Bab 941 status lengkap. Tiba-tiba, Raja Kera Iblis III mati meraung dan menginjak tanah dengan keras. Ledakan, tanah hancur seketika, gelombang kejut menyebar dari Grand Lord. Kola saat ini memiliki kurang dari 20.000 HP. Tidak ingin mengambil risiko hidupnya, dia mengaktifkan Protection Blessing untuk mengurangi kerusakan AOE skill. Meski begitu, dia masih menerima hampir minus 8.000 kerusakan dari serangan itu. Pemain lain yang berdiri dalam jarak 60 yard dari 3 bos juga menerima berbagai kerusakan, dengan pemain terjauh menerima jumlah kerusakan paling sedikit. Meski begitu, para pemain tim berkisar masih menerima hampir minus 6.000 kerusakan masing-masing. Segera setelah menggunakan skill, Raja Kera menamparkan Kola. The Guardian Knight buru-buru mengangkat perisainya untuk memblokir serangan, dampak memaksanya mundur 3 langkah sebelum dia menstabilkan dirinya sendiri, HP-nya turun hampir 5.000 poin. Dalam sekejap mata, Kola memiliki kurang dari 5.000 HP yang tersisa. Jika bukan karena perlindungan berkat, dia pasti sudah mati. Namun, setelah serangan Raja Kera, beberapa penyembuhan menyelimuti Kola, satu demi satu, meningkatkan HP-nya menjadi lebih dari 20.000. Sementara itu, Fire Dance sudah berputar-putar ke belakang Grand Lord. Dia kemudian mendorong 1000 transformasi ke tanah. Tiba-tiba, air mulai keluar dari tanah. Pergi, Fire Dance dengan lancar mengayunkan Tousat transformasi ke Raja Kera Iblis. Binding air. Air yang menggenang di sekitar kaki Raja Kera berubah menjadi seutas tali, mengikat anggota tubuh dan tubuh Grand Lord dengan erat. Tidak peduli berapa kali Raja Kera memecahkan tali air, yang terakhir selalu direformasi di sekitar tubuh Pangeran Besar, sangat memperlambat bos sehingga tidak bisa mengenai Kola dengan benar. Bahkan ketika serangan Raja Kera menyerang Kola, itu hanya menangani sekitar 70% dari kerusakan normal karena pembatasan berair. Raja Kera tidak lagi menjadi ancaman bagi Kola. Keterampilan yang sangat kuat, itu bahkan bisa memengaruhi seorang dewa besar. Semua orang terkejut ketika mereka melihat kekuatan tempur Raja Kera Iblis menurun secara signifikan. Sementara semua orang masih linglung, Fire Dance melakukan langkah yang bahkan lebih mengejutkan. Saat Fire Dance mengayunkan pedang pendeknya ke udara, sebuah cambuk air muncul dari tanah dan menyerang tinju Raja Kera. Ledakan. Meskipun cambuk hancur karena benturan, serangan The Ape King juga berhenti. Setelah itu, Fire Dance mengayunkan lagi, memanggil cambuk air lain yang menyerang punggung Raja Kera. Kerusakan lebih dari minus 10.000 poin segera muncul di atas kepala Grand Lord, membuat teman satu timnya kagum. Skill apa itu? Mulut Youlan berkedut tanpa sadar saat dia menyaksikan serangan Fire Dance. Fire Dance berdiri diam ketika dia mengayunkan dua bilahnya, namun dia telah menahan Raja Kera Iblis tanpa bantuan. Anehnya, tidak ada seorang pun di medan perang yang lebih terkejut dari Fire Dance. Dia tidak pernah membayangkan bahwa skill yang dia pelajari di perpustakaan Titan akan sekuat ini. Dia hanya meningkatkan Water Binding ke tier 1, level 1, namun skill sudah bisa menundukkan sebagian Grand Lord. Jika skill ditingkatkan ke tingkat 2, itu bisa menekan Grand Lord sepenuhnya. Baik. Semua orang, fokuskan kekuatan penuhmu pada Raja Kera. Si Feng dengan bersemangat memerintahkan setelah menonton pertunjukan Fire Dance dengan skill barunya. Dalam Guts Domain, keterampilan umumnya jatuh ke dalam 3 kategori, keterampilan menyerang, keterampilan penyembuhan, dan keterampilan kontrol. Namun, ada juga keterampilan domain. Namun, skill jenis ini sangat langka. Dan para pemain biasanya hanya menemukannya setelah mencapai tier 4. Ini juga salah satu alasan mengapa ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar antara kelas tier 3 dan tier 4. Namun, domain skill Fire Dance telah belajar juga memiliki kelemahan mencolok, pengguna skill tidak bisa bergerak saat menggunakan skill. Selain itu, durasi skill tidak terlalu lama. Berdasarkan dugaan si Feng, itu akan menjadi keajaiban jika skill bertahan 10 menit. Karenanya, mereka perlu menguras HP Raja Kera sementara Fire Dance bertunangan dengan skillnya. Dengan bantuan Fire Dance, bertarung dengan Raja Kera Iblis menjadi lebih mudah. Pertahanan Raja Kera tidak bisa dibandingkan dengan Raja Korosi. Itu juga adalah makhluk gelap. Akibatnya, bahkan tanpa mengaktifkan skill Berserk, serangan si Feng dengan mudah menghasilkan sekitar 20.000 hingga 30.000 kerusakan. Ketika Fire Dance Water Binding berakhir, Raja Kera Iblis hanya memiliki 50% dari HP yang tersisa. Ketika HP Grand Lord turun menjadi 50%, si Feng memerintahkan, semua DPS, jauhkan dirimu dari Raja Kera dan serang kera berkepala 2 yang lain. Tabib, fokus pada mana kamu? Gunakan ramuan segera setelah cooldown berakhir. Jangan mencoba melestarikan mereka. Ketika HP Raja Kekaisaran Iblis jatuh ke 50%, itu akan menargetkan pemain acak, mengeksekusi cas dan memaksa pemain ke keadaan pingsan sebelum meluncurkan rentetan serangan cepat. Tuduhan Grand Lord jauh lebih kuat daripada Berserker,
dan bahkan MT dengan skill penyelamat hidup yang aktif hanya memiliki sedikit harapan untuk bertahan melawan serangan ganas seperti itu. Kecuali jika pemain yang ditargetkan memiliki skill seperti Elementalistis Ice Barrier yang dapat memberi mereka kekebalan kerusakan yang lama atau mereka berhasil menghindari Raja Kera sebelum mencapai mereka. Hanya kematian yang menunggu korban Grand Lord. Namun, jika pemain berurusan dengan Kera Iblis berkepala dua terlebih dahulu, ketika kedua HP Great Lords jatuh di bawah ambang 70% sementara HP Grand Lord berada di atas itu, Great Lords akan memasuki keadaan bersek, kerusakan dan kecepatan serang mereka meningkat 30%. Oleh karena itu, demi keselamatan, setelah mengurangi HP Raja Kera menjadi hampir 50%, ia mengalihkan perhatian tim ke arah Kera berkepala dua. Setelah dua Tuan Besar hampir mati, mereka kemudian akan kembali untuk berurusan dengan Tuan Agung. Namun, untuk mencapai semua ini, penentuan posisi dan koordinasi tim harus tepat. Selain itu, karena ini akan menjadi pertempuran yang panjang, penggunaan mana tabib akan diuji. Adapun situasi Raja Kera Iblis berkepala 3, Si Feng memiliki 4 satria pelindung lainnya mendukung Kola. Di tier 1, level 1, Protection Blessing memiliki cooldown 3 menit 30 detik. Pada level yang lebih tinggi, cooldown akan turun. Karena setiap anggota tim adalah seorang ahli, level keterampilan mereka sangat tinggi. Termasuk Kola, kelima Guardian Knight tim ini memiliki cooldown selama 3 menit tentang perlindungan berkat mereka. Ketika Kola telah mengambil Raja Kera Iblis, Si Feng telah menggunakan Life Bloom pada Guardian Knight. Life Bloom memiliki durasi 40 detik dan cooldown 1 menit 30 detik. Setelah memasukkan penyembuhan dari 3 penyembuh, Kola praktis tak terkalahkan selama durasi Life Bloom. Setelah Life Bloom's cooldown berakhir, 4 Guardian Knight lainnya akan bergiliran memberikan Protection Blessing on Kola. Protection Blessing memiliki durasi 20 detik, jadi Kola hanya perlu 3 untuk mengatasinya sampai Life Bloom siap sekali lagi. Dengan perlindungan berkat, bahkan tanpa si Bloom's Life Bloom, Kola tidak akan mati. Jika perlu, Si Feng juga siap untuk mengaktifkan skill penyelamat hidup untuk membantu Kola selamat dari serangan Raja Kera, mengurangi tekanan pada Guardian Knight. Dengan ini, mereka membentuk siklus pertahanan yang solid. Waktu berlalu dengan cepat. Raja Kera Iblis berkepala 3 telah ditembaki selama seluruh pertempuran. Adapun dua Tuan Besar tingkat 45, mereka sama sekali bukan tantangan bagi tim Si Feng. Sangat cepat, kedua HP Great Lords telah jatuh di bawah ambang 5%. Si Feng kemudian mendelegasikan satu pihak untuk menjepit raja-raja besar sementara yang lainnya menyerang Raja Kera. Ketika HP Raja Kera Iblis turun di bawah 50%, akhirnya HP itu mengaktifkan casnya. Terlepas dari peringatan Si Feng, Raja Kera terlalu cepat. Pada akhirnya, asasin yang ditargetkan oleh Raja Kera telah mati seketika. Selama serangannya, Raja Kera juga bertabrakan dengan 3 lainnya, 2 di antaranya meninggal dan 1 lainnya terluka parah. Sayangnya, pemain yang cedera adalah Shield Warrior. Kedinginan mengalir di punggung pemain saat mereka menerima pukulan terhadap semangat mereka. Saat HP Raja Kera menurun secara bertahap, tim kehilangan anggota. Pada saat Raja Kera memiliki 10% HP tersisa, hanya 64 anggota tim yang berdiri. Untungnya, para penyintas membiasakan diri dengan tuduhan Raja Kera, mengurangi jumlah kematian dengan masing-masing tuduhan berikutnya. Mengaum, saat para pemain ini bertanya-tanya apakah kemenangan sudah di depan mata, Raja Kera Iblis memukul dadanya ketika seluruh tubuhnya berubah merah, itu memasuki kondisi berseknya. Kepalanya kemudian menabrak Kola Shield, langsung mengubur Kola hingga pinggangnya di tanah. Bahkan dengan Protection Blessing, Kola masih menerima hampir minus 9.000 kerusakan. Ketika Healing Beam menyerang Kola dari satu sisi, pukulan berikutnya Raja Kera menyerang dari yang lain. Kali ini, sisa tubuh Kola tenggelam ke tanah, HP-nya langsung jatuh di bawah 50%. Ketika semua orang berpikir bahwa Raja Kera akan memukul Kola lagi, Grand Lord mengayunkan tangannya ke para pemain di dekatnya. Segera, beberapa pemain berubah menjadi garis-garis cahaya putih dan menghilang. Kekuatan The Ape King membuat para pemain tercengang. Bos tidak punya banyak HP lagi. Berikan semua yang kamu punya. Blackie, gunakan Guardian of Light di Kola. Si Feng buru-buru berteriak. Setelah mengatakan itu, Si Feng mengaktifkan kekuatan naga langit dan keturunan Dewa Guntur sebelum menyerang Raja Kera dengan segala yang dimilikinya. Fire Dance juga menggunakan kekuatan ilusi. Pada saat ini, tim menjadi gila ketika mereka mati-matian berjuang untuk membunuh Raja Kera Iblis. Banyak juga mulai melemparkan gulungan-gulungan sihir yang kuat kepada sang pangeran. 7%, 5%, 3%. Saat HP Kera Raja menurun, tim berkurang. Sangat cepat, hanya 40 atau lebih pemain tetap berdiri. Ketika HP Grand Lord turun di bawah 1%, tim menghabisi kedua Great Lords. Namun, bahkan dengan kurang dari 300.000 HP, Raja Kera Iblis mungkin kehujanan atas tim.
Bahkan dengan Dragon Scale Body diaktifkan, Raja Kera masih membunuh Kola. Bunuh itu, Si Feng menggunakan Flame Burst. Namun, dalam kondisi lengkapnya, pertahanan Raja Kera Iblis terlalu tinggi. Baik Si Feng dan doppelgangernya hanya berhasil menangani total 120.000 kerusakan. Ketika Raja Kera hanya memiliki 100.000 HP yang tersisa, ada kurang dari 20 yang selamat. Namun, serangan mereka yang paling banyak ditangani adalah sekitar minus 1.000 kerusakan, dengan mayoritas dari mereka hanya menangani ratusan kerusakan. 100.000 HP terakhir Raja Kera terasa seperti dinding yang tidak dapat diatasi. Ketika Grand Lord hanya memiliki 50.000 HP, hanya 10 pemain yang masih hidup. Bahkan White Knight mulai kehilangan harapan. Tiba-tiba, tatapan Raja Kera jatuh ke Si Feng. Tanpa ragu, Si Feng mengaktifkan Aura of Earth's Activatable Skill, Absolute Defense. Pukulan mendadak Raja Kera mengirim Si Feng terbang lebih dari 30 meter jauhnya. Bahkan Si Feng bergidik ketika dia merasakan kekuatan luar biasa dari Tuan Besar. Untungnya, Raja Kera tidak bisa menembus pertahanan absolut. Melihat Si Feng selamat dari serangannya, Raja Kera menjadi marah. Itu dibebankan pada Si Feng sebelum perburuan Swordsman. Namun, selama durasi 5 detik pertahanan absolut, Raja Kera tidak bisa melakukan apapun pada Si Feng. Semua serangan yang memicu kemarahannya adalah membeli lebih banyak waktu untuk para penyintas tim lainnya. Tiba-tiba, Si Feng mengambil Magic Scroll hitam pekat dari tasnya. Merasakan mana yang mengerikan memancar dari gulungan kuno, Raja Kera menyusut kembali ketakutan, panik bersinar di matanya. Sepertinya aku harus menggunakan ini setelah semua. Keengganan melintas di mata Si Feng saat dia melihat gulungan hitam itu. Dia telah mendapatkan ini dari peti harta karun epik yang dia dapatkan dari Phoenix Rain. Dia telah menghabiskan banyak mana seton untuk membuka dada epik itu, namun itu hanya berisi 2 item. Di antara mereka, ada satu gulungan hitam di tangannya. Bab 942 Ringkasan Beastmaster. Anggota tim yang tersisa memperhatikan gulungan itu saat Si Feng mengambilnya dari tasnya. Apa itu? Kenapa memancarkan mana begitu banyak? Seketika gulir hitam itu muncul, ia melepaskan tekanan yang menakutkan. Aliran mana di sekitar mereka membeku di bawah tekanan ini. Jika itu bisa menampilkan kekuatan seperti itu sebelum aktivasi, sulit untuk membayangkan seperti apa Magic Scroll itu. Bahkan Youlan, Bloodsucker, dan White Knight, orang-orang yang tahu banyak tentang domain dewa, belum pernah melihat yang seperti ini. Pada akhirnya, kita masih harus menggunakannya. Aqua Rose menghela nafas, jelas enggan ketika dia melihat gulungan itu. Di Zero Wing, hanya dia dan Si Feng yang tahu barang apa yang dia dapatkan dari peti harta karun. Dalam Gods Domain, bahkan peti harta karun emas murni sangat langka. Umumnya, mereka hanya ditemukan di lokasi khusus dan tersembunyi. Adapun peti harta karun emas gelap, tidak mungkin bagi seorang pemain untuk tersandung di salah satu bahkan di lokasi atau reruntuhan tersembunyi yang paling kaya sumber daya. Oleh karena itu, orang bisa membayangkan betapa berharganya peti harta karun epik. Gulir ajaib dari peti harta karun akan sama luar biasa. Saat ini, gulungan ajaib terkuat yang dikenal dalam domain dewa adalah gulungan ajaib tingkat 3. Namun, gulir di tangan Si Feng adalah gulir ajaib tingkat 4. Namun, gulungan ini bukan mengapa Si Feng menyimpan peti harta karun epiknya dan barang-barang yang diperolehnya dari rahasia. Sebaliknya, dia melakukannya karena item lain yang diberikan treasure chest kepadanya. Compendium Beastmaster. Meskipun itu adalah buku perkamen biasa, setiap serikat memimpikannya memiliki buku mereka sendiri. Saat pemain guild mencapai level yang lebih tinggi, kebutuhan mereka untuk mons juga akan meningkat dari hari ke hari. Oleh karena itu, arti penting guild mons sudah jelas. Namun, memelihara maun-maun lebih penting. Common mons tidak dapat memuaskan anggota dari berbagai guild besar, namun meningkatkan common guild maun jauh dari mudah. Bahkan jika base maun adalah maun bintang 5, pemain hanya memiliki 70% peluang untuk meningkatkannya dari peringkat common ke bronze, peluang 30% untuk meningkatkannya ke peringkat Mysterious Iron. Dan peluang 3% untuk meningkatkannya ke pangkat rahasia perak. Jika maun A guild yang ditangkap adalah maun bintang 3 atau lebih rendah, peluang peningkatannya bahkan lebih rendah. Namun, dengan Compendium Beastmaster, guild dapat membuat obat yang meningkatkan tingkat keberhasilan promosi. Apalagi dorongannya cukup tinggi. Bahkan ramuan dasar Beastmaster dapat meningkatkan tingkat keberhasilan meningkatkan peringkat gunung keperunggu sebesar 10%, peringkat misterius besi sebesar 5%. Dan peringkat rahasia perak sebesar 1%. Jika orang lain tahu bahwa Zero Wing memiliki Compendium Beastmaster, setiap guild di Gods Domain akan menargetkan mereka. Selanjutnya, untuk menghasilkan ramuan dasar Beastmaster, seseorang harus menjadi Master Alchemist setidaknya. Karena itu, mereka perlu merahasiakan ringkasan itu. Ketika Aqua Rose telah melihat Compendium Beastmaster, dia benar-benar terpana.
Jika Phoenix Rain tahu bahwa peti harta karun yang dibagikannya tidak berisi senjata atau peralatan epik, tetapi sebagai gantinya kompendium Beastmaster, dia bahkan akan puas menunggu 6 bulan sebelum dia bisa membukanya. Setelah jeda, Raja Kera Iblis mulai meninju tinjunya di Si Feng karena ketakutan. Dampak kuat membentuk kawah besar yang dalamnya 8 meter dan 40 meter. Karena hal ini, para penyintas tim dipaksa untuk menyerang Grand Lord dari kejauhan. Tidak heran mengapa begitu banyak tim menyebutnya penjahat neraka. Dengan kekuatan mengerikan ini, bahkan tim pemain tier 2 tidak akan mengalahkannya. Si Feng bergumam pada dirinya sendiri, tersenyum pahit. Namun, tidak peduli seberapa keras Raja Kera berjuang, itu sia-sia. Si Feng hanya perlu 1 detik untuk mengaktifkan scroll sihir tingkat 4, dan pertahanan absolut akan bertahan selama 2 detik. Raja Kera tidak bisa menghentikan Si Feng. Si Feng membuka gulungan itu dan mulai melantunkan mantra yang direkam. Segera, semuanya dalam 300 meter dari Si Feng membeku. Aqua Rose dan yang lainnya, yang berdiri agak jauh, tidak bisa bergerak sama sekali, hanya Raja Kera Iblis yang bisa bergerak. Namun, seketika Tuan Agung melihat Si Feng membentangkan gulir ajaib. Itu berbalik dan melarikan diri. Youlan dan teman-temannya terperangah. Monster yang kuat seperti Raja Kera Iblis benar-benar melarikan diri dari Magic Scroll. Tidak ada yang akan percaya ini. Kamu ingin melarikan diri? Si Feng tertawa pada Raja Kera Iblis, yang sudah 30 meter darinya. Tapi, bisakah kamu pergi? Dengan Si Feng di pusat mantra, kabut hitam naik dari tanah sepanjang 300 yard ke segala arah. Kabut kemudian mengalir ke setiap tubuh di daerah tersebut. Karena Aqua Rose dan yang lainnya adalah sekutu, mereka tidak merasa terpengaruh oleh kabut hitam. Namun, seolah-olah itu telah tenggelam di rawa berlumpur, Raja Kera yang melarikan diri melambat dengan cepat sampai akhirnya berhenti. Tidak peduli seberapa kerasnya berjuang, itu tidak bisa bergerak 1 inci pun. Pada saat berikutnya, kabut hitam membentuk tali yang mengikat anggota tubuh dan tubuh Grand Lord. Bukankah ini keterampilan domain yang aku gunakan sebelumnya? Ketika Fire Dance melihat tali yang sudah dikenalinya, keterampilan mengikat airnya muncul di benak aku. Hanya saja, water binding secara signifikan lebih lemah dari kabut hitam ini. Selain itu, Si Feng bisa memindahkan kabut hitam sesuai keinginannya. Tingkat 4 keterampilan domain gelap kegilaan luar biasa. Si Feng mengendalikan kabut hitam seolah itu adalah perpanjangan dari dirinya sendiri. Di masa lalu, salah satu keterampilan domain tier 4 seperti itu justru menjadi alasan dia terpaksa membiarkan NPC tier 4 merampoknya. Tentu saja, tidak setiap kelas tier 4 memiliki keterampilan domain. Namun, setiap pemain, NPC, atau monster yang berhasil menangkapnya tidak diragukan lagi akan berdiri di puncak di antara kelas tier 4. Mari kita uji kekuatannya. Setelah mengaktifkan Providence Ilahi, Si Feng melambaikan tangannya pada Raja Kera Iblis. Tiba-tiba, 4 cambuk hitam muncul di sekitar Raja Kera Iblis. Cambuk kemudian berlanjut untuk memukuli Raja Kera. Tuan Agung yang terkendali tidak bisa mempertahankan diri melawan cambuk ini sama sekali. Ketika cambuk pertama menamparkan kulit keras Raja Kera, kulit Grand Lord meludah, memperlihatkan daging. Raja Kera menangis kesakitan karena kerusakan lebih dari minus 30.000 muncul di atas kepalanya. Sebelum cambuk ketiga mendarat, HP Raja Kekaisaran Iblis jatuh ke 0, tubuhnya jatuh tanpa kehidupan ke tanah. Sangat kuat, keterampilan itu menakutkan. Youlan dan yang lainnya ternganga melihat Raja AP yang jatuh. Bahkan Bloodsucker dan White Knight, yang telah bertarung melalui banyak pertempuran besar, terkejut. Serangan mereka hanya menghasilkan sekitar 1000 kerusakan. Selain itu adalah kerusakan dari serangan kritis. Namun, satu cambuk kabut hitam telah menangani lebih dari minus 30.000 kerusakan dengan satu serangan. Setelah Raja Kera Iblis meninggal, tingkat para penyintas melonjak. Si Feng dan teman-temannya naik ke level 44 di tempat, dengan beberapa bahkan mendekati level 45. Raja Kera Iblis telah menyediakan EXP jauh lebih banyak daripada Raja Korosi. Namun, anggota tim yang tersisa jauh lebih tertarik pada jarahan demonik AP King. Terlepas dari penyembuhan ilahi milik Si Feng, Raja Kera Iblis telah menjatuhkan lebih sedikit barang daripada Raja Korosi. Secara total, Grand Lord hanya menjatuhkan 5 item dan beberapa koin emas. Bab 943 Senjata Suci. Setelah Raja Kera Iblis meninggal, suara notifikasi sistem memasuki telinga para korban secara bersamaan. Sistem, selamat. Kamu telah memperoleh pembunuhan pertama dari Raja Kera Iblis berkepala 3. Penghargaan judul, Pahlawan Percobaan. Ini adalah hadiah untuk mendapatkan kill pertama Raja Kera Iblis. Ini adalah pertama kalinya Si Feng mendengar judul itu. Dia kemudian mengklik untuk memeriksa informasinya. Pahlawan uji coba. Judul. Ketika judul sedang digunakan, reputasi dengan kota suci Titan meningkat 10%. Kecepatan gerakan dan semua atribut dasar meningkat sebesar 20% saat berada di dalam area kota Titan. Sayang sekali.
Si Feng tidak bisa membantu tetapi mendesah saat dia melirik 9 pemain yang tersisa di tim. Termasuk dirinya sendiri, hanya 4 dari yang selamat adalah anggota Zero Wing. Tahap ketiga dari percobaan masuk berbeda dari 2 sebelumnya. Sistem secara langsung mendiskualifikasi pemain manapun yang terbunuh di sini dan mengirim mereka keluar dari persidangan. Karenanya, hanya yang selamat yang menerima gelar ini. Selain itu, ini adalah hadiah untuk mendapatkan kill pertama dari Raja Kera Iblis. Di masa depan, orang lain tidak akan bisa mendapatkan gelar ini bahkan jika mereka membunuh Grand Lord. Dengan gelar ini, mereka akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah jika mereka mencoba uji coba masuk lagi di masa depan. Peningkatan 20% dalam atribut sudah setara dengan mini berserk skill. Tidak termasuk efek dari keterampilan dan peralatan, bahkan mat seperti Ye Wumian dan Turtle Dove bisa melampaui Kola jika mereka menerima dorongan yang sangat besar. Sayangnya, hanya Fire Dance, Aqua Rose, dan Violet Cloud yang berhasil mencapai titik ini. Tidak ada mat di antara yang selamat dari Zero Wing. Meski begitu, ini masih merupakan hasil yang baik. Judul pahlawan percobaan meningkatkan reputasi penggunanya sebesar 10%. Di Titan City, tidak ada yang lebih baik daripada hadiah ini. Setelah itu, Si Feng mengalihkan perhatiannya ke jarahan yang dijatuhkan oleh Raja Kera Iblis. Saat dia menilai barang-barang jatuh satu demi satu, dia tidak bisa menahan nafas berulang kali. Pemimpin, bagaimana? Aqua Rose tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu. Raja Kera Iblis dalam kondisi lengkapnya jelas adalah bos paling mengerikan yang pernah dia lawan. Bahkan Raja Korosi yang mereka hadapi sebelumnya tidak ada bandingannya. Jika bukan karena Si Feng yang menggunakan scroll sihir tier 4 pada akhirnya, mereka pasti akan menghapus tim. Mereka tidak akan memiliki kemewahan duduk dan beristirahat di sini sekarang. Jauh lebih baik daripada Raja Korosi. Dari 5 item, 2 adalah peralatan tipe pertumbuhan. Si Feng terkekeh. Life Talisman, kalung, peringkat perunggu, level 40 level 90. Persyaratan peralatan, kecerdasan 300, vitalitas 200. Intelligence plus 21, vitality plus 27, endurance plus 22, level 40. Kecepatan casting meningkat 10%. Efek penyembuhan meningkat sebesar 15%. Keterampilan pasif tambahan Light of Life, pilih hingga 8 sekutu dalam radius 30 yard dan sembuhkan mereka untuk 30% dari intelijen pemain setiap 3 detik sekali. Keterampilan aktif tambahan Connection Life, pilih hingga 5 sekutu, menghubungkan dan berbagi HP mereka. Target yang terhubung dengan kehidupan menerima peningkatan 20% efek penyembuhan. Durasi, 30 detik. Cooldown, 5 menit. Kepemilikan Life Priest Irene, Life Talisman dibuat menggunakan batu kehidupan, yang terbentuk dari air mata Dewi Kehidupan. Life Talisman berisi kekuatan kehidupan yang luar biasa. Namun, karena terkontaminasi oleh kekuatan kegelapan, itu sangat melemah. Diperlukan sejumlah besar kristal ajaib dan EXP untuk memurnikannya. Dapat dimurnikan 5 kali, pemurnian pertama membutuhkan 200 kristal ajaib dan 300 juta EXP, Crimson Moon. Great Sword, peringkat perunggu. Level 40 level 100. Persyaratan peralatan, kekuatan 600, agility 400. Attack power plus 975. Level 40. Kekuatan plus 102, ketahanan plus 36. Abaikan level plus 5. Saat menyerang, memiliki peluang 30% untuk memicu darah mendidih, meningkatkan atribut kekuatan sebesar 500 poin selama 10 detik, dan peluang 15% untuk menyebabkan kerusakan 200%. Keterampilan pasif tambahan domain darah, dalam radius 30 yard, keberadaan makhluk apapun dengan HP kurang dari 50% akan meningkatkan kekuatan pengguna hingga 100%. Salah satu dari 31 senjata suci Titan City, kekuatannya telah sangat lemah karena kerusakan pertempuran. Untungnya, inti senjata suci tetap utuh. Diperlukan sejumlah besar kristal ajaib dan EXP untuk memperbaikinya. Dapat diperbaiki 5 kali. Perbaikan pertama membutuhkan 1000 kristal ajaib dan 500 juta EXP. Semua orang terkesiap setelah membaca statistik item. Kedua potong peralatan tipe pertumbuhan itu jelas jauh dari biasa, terutama pedang besar, Crimson Moon. Meskipun hanya peringkat bronze, atribut kekuatan yang diberikannya bahkan melampaui senjata epik. Crimson Moon adalah senjata yang sepenuhnya berorientasi pada kekuatan yang dibuat murni dengan kehancuran dalam pikiran. Dari segi kekuatan, bahkan Killing Rai Si Feng pun tidak bisa bersaing dengan Crimson Moon. Kemungkinan besar, hanya Fire dan Stousa Transformations yang lebih unggul. Namun, yang pertama adalah senjata legendaris terfragmentasi, sedangkan yang terakhir saat ini masih merupakan senjata perunggu. Sementara dua item ini memang mengejutkan, apa yang benar-benar menarik perhatian Si Feng adalah bola kristal merah tua yang bobrok. Terlepas dari penampilannya, kristal itu memancarkan Divine Might yang redup.
Segala sesuatu dalam informasi yang ditampilkan dari item terdaftar sebagai tidak diketahui, hasilnya sama bahkan setelah si Feng menggunakan mata maha tahu. Namun, si Feng tahu apa sebenarnya kristal ini. Ini bukan lagi pertama kalinya dia menemukan benda seperti itu. Dewa Kristal. Ini adalah sesuatu yang bahkan tier 4 Sky Knight telah mati untuk mendapatkannya. Itu sama sekali bukan item yang bisa dikendalikan manusia biasa. Jika bukan karena kristal-kristal sedang rusak, menyebabkannya kehilangan sebagian besar kekuatannya, dia bahkan tidak bisa menyentuh kristal itu sekarang. Si Feng tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bertemu dewa kristal lain. Terakhir kali bola kristal biru melahap dewa kristal, itu telah berubah menjadi Holy Grail peringkat legendari. Namun, karena cawan suci telah dihancurkan oleh dewa perang, itu masih dalam keadaan rusak sekarang. Meski begitu, itu masih item legendaris. Kekuatan yang dimilikinya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan item legendari-legendari. Orang bisa melihat betapa menakjubkannya item legendaris dari fakta bahwa Holy Grail saat ini dapat meningkatkan item hingga maksimum peringkat legendari yang terfragmentasi. Jika dia mendapatkan God Crystal ini, dia akan dapat memperbaiki Holy Grail lebih lanjut. Memperoleh peralatan tipe pertumbuhan atau item epic akan pucat dibandingkan dengan kemampuan untuk meningkatkan kekuatan item legendaris. Dua item lainnya yang jatuh, selain dari dua potong peralatan tipe pertumbuhan dan dewa kristal, juga luar biasa. Salah satunya adalah seruling pemanggilan peringkat rahasia perak, sementara yang lain adalah pemanggilan gulir tingkat 3. Saat ini, bahkan Bronze Mons sangat langka di domain God. Belum lagi Secret Silver Mons. Yang terakhir kemungkinan besar jauh lebih berharga daripada item epic. Adapun gulir pemanggilan tingkat 3, bahkan Super Guild hanya akan memiliki beberapa dari hal-hal ini. Kelangkaannya bahkan lebih besar dari item epic. Total ada 5 item. Tidak mungkin untuk membagi mereka secara merata. Bagaimana kalau kita menawar barang terakhir? Si Feng menyarankan kepada Youlan. Setiap satu dari 5 item itu sangat berharga bagi persekutuan. Wajar jika tidak ada pihak yang mau membiarkan pihak lain mendapatkan item tambahan. Karenanya, penawaran untuk item terakhir akan menjadi solusi paling adil. Tidak dibutuhkan. Jika bukan karena ketua tim Ye Feng menggunakan Magic Scroll yang berharga kali ini, kita tidak akan bisa mengalahkan Raja Kera. Aku akan membiarkan kamu memilih 3 item terlebih dahulu. Sisi kita akan baik-baik saja dengan mengambil sisanya. Youlan menggelengkan kepalanya, menolak niat baik si Feng. Setelah menyaksikan kekuatan Zero Wing, dia lebih mementingkan membangun persahabatan dengan Zero Wing daripada mendapatkan item ini. Bab 944 Warga Negara Kehormatan. Jawaban tekad Youlan sedikit mengejutkan Bloodsucker. Dari 5 item, selain dari kristal yang tidak diketahui, bobrok, 4 lainnya tak ternilai. Seseorang akan kesulitan untuk menemukan barang-barang ini di Raven. Gunung Rahasia Perak, khususnya, sangat langka. Hanya Super Guild atau Super First Grade Guild yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan 1 atau 2. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Youlan sebenarnya akan sangat murah hati untuk memberikan si Feng pilihan pertama dari 3 item. Sementara dia bisa memahami jalan pikiran Youlan, jika pilihannya adalah miliknya, membiarkan si Feng memilih hingga 3 item, daripada memberi pendekar pedang itu 3 pilihan pertama. Akan menjadi batas kemurahan hatinya. Di antara 5 item, tak perlu dikatakan yang mana 3 yang paling penting. 3 termasuk 2 potong peralatan tipe pertumbuhan dan gunung rahasia perak. Mereka tidak memiliki informasi tentang kristal yang bobrok. Seseorang tidak dapat menggunakannya bahkan jika mereka mendapatkannya. Adapun gulir pemanggilan tingkat 3, meskipun sangat berharga, tidak ada jaminan bahwa itu bisa membantu mengalahkan bos atau untuk mendapatkan tipe pertumbuhan atau peralatan epik. Paling-paling itu bisa membantu dalam pertempuran tim antara guild atau ketika menyerbu kota. Namun, keputusan Youlan tidak mengejutkan Warwolf, yang juga selamat dari pertempuran sengit. Orang luar tidak tahu tentang situasi internal Underworld atau posisi Youlan saat ini di dalamnya. Namun, setelah menyaksikan kekuatan Zero Wing, Warwolf bahkan lebih yakin bahwa mereka perlu memperkuat hubungan mereka dengan persekutuan. Untuk meningkatkan ketenaran dan posisi mereka di Underworld, banyak eselon atas telah menghabiskan banyak upaya untuk menjilat dengan berbagai super guild. Misalnya, banyak eselon atas dunia bawah berusaha mendekati Pantheon. Sayangnya, persekutuan tidak akan memberikan Underworld waktu hari itu. Bagaimanapun, Underworld hanyalah koalisi organisasi dengan pengaruh dan modal. Itu sedikit lebih kuat daripada guild kelas 1 biasa. Namun, otoritas organisasi tersebar, dan itu jauh lebih sulit untuk menyatukan para anggotanya di bawah satu spanduk daripada di guild kelas 1. Setiap eselon atas dalam organisasi memiliki motif mereka sendiri, masing-masing berusaha untuk memelihara kekuatan dan persekutuan mereka sendiri. Overwhelming Smile adalah upaya gabungan dari 4 eselon atas Underworld. Meskipun Zero Wing tidak dapat bersaing dengan Pantheon dalam hal latar belakang, hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk kekuatan utamanya.
Dengan tim yang begitu kuat, mereka bisa mendapatkan senjata dan peralatan tingkat atas secepat Super Guild manapun. Ini jelas berdasarkan pada peralatan yang dikenakan anggota Zero Wing. Selain itu, Zero Wing terletak di Star Moon Kingdom. Jika Overwhelming Smile dapat meningkatkan hubungannya dengan Zero Wing, mereka mungkin dapat meminta bantuan anggota Zero Wing di masa depan. Mungkin mereka bisa saling membantu ketika menyerang monster yang tidak bisa ditangani atau ditukar informasi satu sama lain. Lagi pula, bukankah eselon atas Underworld mencoba melakukan hal yang sama dengan Pantheon karena alasan-alasan itu? Aku akan menerima tawaran itu. Si Feng juga memahami niat Youlan. Tanpa ragu-ragu, dia memilih God Crystal dan 2 potong peralatan tipe pertumbuhan. Sedangkan untuk Secret Silver Mound, itu hampir tidak seberharga perlengkapan pertumbuhan untuk Zero Wing. Selain itu, ia memiliki Compendium Beastmaster. Selama dia memiliki Master Alchemist yang cukup terampil, itu hanya masalah waktu sebelum dia memelihara Guild Mount ke pangkat rahasia perak. Gulir pemanggilan tingkat 3 jauh lebih menarik baginya. Dia memiliki Alkitab Kegelapan. Begitu dia dipromosikan ke kelas tier 2, dia bisa dengan mudah memanggil tier 3 Demons. Bahkan sekarang, adalah mungkin untuk memanggil Demon tingkat 3 dengan Song of Beatrice milik Aqua Rose. Meskipun tier 3 Demon ini akan melemah, mereka bisa menggunakannya sebagai perisai daging. Setelah kedua belah pihak selesai membagi jarahan, Si Feng menyerahkan Life Talisman ke Valet Cloud. Valet Cloud sudah menjadi penyembuh yang kuat, dan setelah melengkapi kalung itu, kemampuan penyembuhannya akan meningkat lebih jauh. Setelah anggota tim yang tersisa beristirahat, Si Feng memimpin mereka naik gunung. Meskipun kelompok itu bertemu banyak monster dalam perjalanan mereka ke kota Titan, monster ini bukan ancaman bagi tim Si Feng. Setelah hanya 3 jam, para pemain ini tiba di pintu masuk kota suci. Gerbang Titan City tingginya 100 meter. Dinding di sekitarnya naik hingga 300 meter. Ketika kelompok Si Feng tiba sebelum pintu masuk kota, mereka tampak seperti semut. Banyak rune ilahi telah diukir ke gerbang baja besar. Ketika Si Feng melangkah dalam jarak 500 yard dari gerbang, dia merasakan tekanan besar menghanyutkannya. Rasanya gerbang ini adalah rahang monster raksasa. Awan melayang di atas kota. Namun, awan-awan ini tidak biasa. Sebaliknya, mereka terdiri dari mana? Orang bisa membayangkan betapa padatnya mana di kota suci Titan. Sekejap kelompok Si Feng tiba di depan gerbang, salah satu dari 2 patung Titan setinggi 200 meter yang berdiri di kedua sisi bergerak. Orang luar, selamat telah mencapai kota suci Titan. Untuk menyelesaikan percobaan masuk, kamu akan diberikan 100 token masuk. Kamu dapat menggunakan token masuk ini untuk berteleportasi ke Teleportation Hall Titan City tanpa menjalani percobaan. Setiap token akan memberi kamu 3 hari di kota Titan. Gunakan mereka dengan baik. Setelah patung Titan berbicara, ia melambaikan lengannya dan membentuk 100 token besi hitam di hadapan Si Feng dan yang lainnya. Jika kamu ingin memasuki kota sekarang, kamu dapat melakukannya menggunakan arai teleportasi ke samping tanpa mengeluarkan token masuk. Setelah patung Titan terdiam, anggota tim mendengar suara 2 notifikasi sistem. Sistem, selamat, untuk menjadi tim pertama yang menyelesaikan uji coba masuk, kamu telah diberikan 110 poin reputasi kota Titan. Sistem, selamat, reputasi kota Titan kamu telah mencapai 100 poin. Status kamu di kota suci telah ditingkatkan menjadi warga kehormatan. Kamu sekarang akan menerima manfaat dari warga kehormatan saat berada di kota suci. Kamu sekarang dapat tinggal hingga 5 hari dengan setiap kunjungan ke kota suci. Mengapa ada batas waktu ketika di Titan City? Youlan mengerutkan kening. Awalnya, dia berpikir bahwa, begitu dia mendapatkan slot untuk memasuki kota, pemain lifestyle-nya bisa tetap berada di kota sampai mereka menjadi Forges tingkat lanjut atau Alchemist. Dia tidak menyadari bahwa setiap token hanya memiliki durasi 3 hari yang singkat. Mustahil bagi penengah-menengah atau Alchemist untuk mencapai peringkat mahir dalam waktu sesingkat itu. Ini berarti bahwa setiap pemain gaya hidup menengah akan membutuhkan beberapa token untuk mencapai peringkat advance. Dia tidak pernah mengharapkan perkembangan ini. Mari kita masuk ke dalam dan memeriksanya sekarang, saran Si Feng. Wahyu itu tidak mengejutkannya. Youlan dan yang lainnya hanya berharap terlalu banyak. Mereka berpikir bahwa, dengan mendapatkan slot pintu masuk ke Titan City, mereka dapat membina pasukan kecil dari pemain gaya hidup tingkat lanjut tanpa peduli di dunia. Domain dewa tidak sebaik itu. Jika tidak, para pemain gaya hidup master tidak akan pernah begitu langka di masa lalu, bahkan lebih tinggi dari pemain tier 4. Ini juga mengapa dia memprioritaskan First Clear. Hanya dengan menjadi warga kehormatan yang bisa memperpanjang masa tinggal mereka dalam 2 hari. Jika reputasi seseorang naik lebih jauh, masa inap yang ditentukan juga akan diperpanjang. Tentu saja, manfaat menjadi warga kehormatan tidak terbatas pada masa tinggal yang lama. Mendengar kata-kata Si Feng, Youlan dengan cepat menyesuaikan suasana hatinya dan mengangguk sebelum mengikuti Si Feng ke susunan teleportasi.
Dia ingin tahu apakah pengorbanan tim sebanding dengan manfaat yang dikabarkan dari Titan City. Bab 945, Tanah Suci Para Pemain. Kota suci Titan tidak seperti kota-kota lain. Begitu Si Feng dan yang lainnya muncul dari aula teleportasi, mereka terpana dengan apa yang mereka lihat. Bangunan-bangunan setinggi ratusan meter telah didirikan di seluruh kota, sangat mirip kota modern. Berbagai gaya hidup NPC berkeliaran di jalanan. Di kota-kota NPC Domain God, pemain tidak sering menemukan NPC gaya hidup master. Namun di sini, sulit untuk tidak melakukannya. Namun, kepadatan mana adalah aspek kota yang paling mengejutkan. Hanya dengan berdiri di jalan, semua orang merasakan ketenangan yang tak terlukiskan. Pikiran mereka sangat jernih. Ini adalah tempat yang fantastis untuk beristirahat. Ini adalah tempat yang sempurna untuk bersantai dan melepas lelah setelah hari yang melelahkan di dunia nyata, Aquaros bergumam pada dirinya sendiri sambil menghirup udara yang menyenangkan. Bahkan pemain kegelapan seperti Bloodsucker mendapati dirinya mengangguk setuju. Baiklah, keluarlah dari situ. Mari kita selidiki asosiasi gaya hidup terlebih dahulu, kata Si Feng, tertawa mendengar reaksi teman-temannya. Di masa lalu, banyak orang bermimpi berlibur di kota Titan. Sayangnya, sangat sedikit yang mampu membeli barang mewah seperti itu. Setelah itu, tim menaiki kereta kuda canggih dan menuju ke asosiasi gaya hidup Titan City. Ada 3 bangunan yang menonjol di kota Titan, dan satu adalah Pulau Terapung Lifestyle. 10 orang suci Titan City telah menciptakan pulau khusus ini dan menggantungnya di atas wilayah barat kota. Pemain bisa naik lift terapung di puncak menara untuk mencapai pulau. Ketika Youlan dan yang lainnya melihat pulau besar di atas puncak setinggi 400 meter, mereka terdiam. Youlan awalnya berasumsi bahwa asosiasi gaya hidup di kota Titan hanya akan sedikit lebih baik daripada yang ada di ibu kota kerajaan dan kerajaan. Namun, sekarang, tampaknya ada lebih banyak perbedaan daripada yang dia pikirkan. Menyebut asosiasi gaya hidup ini sebagai tanah suci bagi para pemain gaya hidup sangat berlebihan. Si Feng tidak bisa menahan senyum di keterkejutan Youlan. Di masa lalu, bahkan pemain Grandmaster Lifestyle bermimpi mengunjungi kota suci Titan, dan bukan tanpa alasan. Saat memasuki puncak, Youlan segera mendekati NPC untuk menanyakan tentang tempat ini. Halo Nona, bagaimana aku dapat membantu kamu hari ini? Robot logam, yang tingginya lebih dari 3 meter, bertanya dari belakang meja depan. Aku ingin menyewa lokakarya. Bisakah kamu memberi aku pengantar? Tanya Youlan. Segera, robot meja depan mulai menjelaskan berbagai lokakarya yang tersedia. Namun, pengenalan robot NPC sangat singkat. Ini menyampaikan informasi yang jauh lebih sedikit daripada apa yang diketahui Si Feng. Meski begitu, itu cukup mengejutkan ketika pemain pertama kali mendengarnya. Asosiasi gaya hidup dibagi menjadi 3 bidang, yaitu lapisan bawah, lapisan tengah, dan lapisan atas. Lapisan bawah merujuk ke area puncak menara. Lokakarya mulai dari peringkat dasar hingga khusus ditemukan di sana. Namun, tidak seperti lokakarya di kota-kota NPC lainnya, kepadatan mana di ini jauh lebih tinggi. Workshop khusus di sini bahkan lebih unggul dari ruang meditasi dasar di toko-toko bintang 3. Tentu saja, sewanya sangat mahal. Menyewa lokakarya tingkat lanjut untuk 1 hari menelan biaya 10 emas, sedangkan lokakarya khusus berharga 25 emas per hari. Ini adalah jumlah astronomi untuk pemain lifestyle biasa. Sementara itu, lapisan tengah mengacu pada bangunan biasa di Pulau Terapung. Pulau ini memiliki berbagai ruang penelitian, mulai dari peringkat dasar hingga mahir, tetapi tidak terbatas. Ruang penelitian berbeda dari lokakarya tempat mereka menyimpan sejumlah besar data yang dapat digunakan pemain untuk meneliti dan menemukan desain mereka sendiri. Sudah umum diketahui bahwa untuk mencapai peringkat master, pemain lifestyle perlu membuat item mereka sendiri. Selain itu, mereka perlu membuat item yang berperingkat tinggi. Ini jauh lebih sulit daripada memproduksi barang dari desain yang ada. Dengan ruang penelitian ini, pemain advance lifestyle akan memiliki peluang yang jauh lebih tinggi untuk menjadi pemain master lifestyle. Justru inilah alasan mengapa kota suci Titan dikenal sebagai tanah suci bagi para pemain gaya hidup. Di masa lalu, pemain lifestyle yang tak terhitung jumlahnya telah menghabiskan ratusan emas untuk mendapatkan slot ke kota suci. Namun, tidak ada persekutuan yang cukup bodoh untuk menjual slot mereka. Hanya tim petualang kelas atas yang akan menjual token masuk. Namun, berbagai geng biasanya membeli token ini. Pemain gaya hidup independen tidak memiliki harapan untuk mendapatkan milik mereka sendiri. Tentu saja, dengan manfaat tinggi seperti itu, sewa kamar riset tidak murah. Ruang penelitian dasar saja berharga 200 emas per hari, meskipun pemain dari status apapun bisa menyewa satu. Sedangkan untuk ruang penelitian menengah, masing-masing berharga 500 emas per hari. Selain itu, orang perlu menjadi warga kehormatan untuk menyewa kamar-kamar ini. Selain itu, meminjamkan kamar kepada orang lain dilarang. Pada peringkat advance, ruang penelitian berharga 1.200 emas per hari.
Hanya bangsawan Titan City yang diizinkan mengakses kamar-kamar ini. Ini adalah salah satu alasan mengapa si Feng sangat ingin untuk poin reputasi kota suci. Tanpa reputasi yang memadai, ia tidak dapat menyewa ruang penelitian tingkat lanjut terlepas dari berapa banyak uang yang ia miliki. Pada kenyataannya, bahkan tanpa persyaratan reputasi, biaya sewa sudah cukup untuk menghalangi sebagian besar guild pada tahap permainan ini. Namun, jika seseorang menghitung biayanya dengan cermat, mereka akan menyadari betapa murahnya kamar-kamar itu. Jika persekutuan memelihara pemain gaya hidup master sebagai hasil dari menyewa salah satu ruang penelitian yang berlebihan ini, pemain itu dapat memberi keuntungan lebih banyak kepada persekutuan daripada biaya sewa. Di atas area lapisan tengah adalah menara suci di tengah pulau. Hanya pemain yang merupakan bangsawan besar di kota Titan yang diizinkan memasuki menara. Sejauh yang diketahui oleh Feng Feng, para pemain yang memiliki akses ke menara suci sama jarangnya dengan Bulu Phoenix di masa lalu, kebanyakan dari mereka adalah pemain Grandmaster Lifestyle. Berdiri di puncak para pemain Lifestyle Domain God. Adapun apa yang terkandung dalam menara suci, bahkan si Feng tidak tahu. Ketika robot NPC memperkenalkan berbagai manfaat dari asosiasi gaya hidup, semua orang, kecuali si Feng, terkesiap. NPC adalah pencuri yang sangat terampil. Bahkan Bloodsucker dan White Knight, orang-orang yang tidak memperhatikan kelas lifestyle, dikejutkan oleh harga ruang penelitian. Menyewa ruang penelitian tingkat lanjut untuk biaya sehari sebanyak item epic. Bahkan Super Guild tidak mampu membayar ini. Youlan memucat saat mendengar penjelasan robot NPC. Bahkan sewa lokakarya sangat mencengangkan. Jika dia menghitung biaya perawatan 20 pemain lifestyle, setiap orang bisa menghabiskan 6 hari di Titan City. Jika dia mengizinkan semua 20 menggunakan lokakarya khusus, sewa saja akan menelan biaya 3.000 emas. Setelah memperhitungkan biaya material, totalnya bahkan akan membahayakan geng kelas 1. Selain itu, dia harus menggunakan uangnya sendiri, dan masih belum ada jaminan bahwa semua 20 pemain akan mencapai peringkat advance dalam 6 hari itu.